Lalat adalah hewan yang dianggap oleh manusia sebagai hewan yang tidak memiliki manfaat. Hewan yang satu ini selalu hinggap di sampah maupun bangkai. Sehingga manusia menganggap bahwa lalat adalah hewan jorok dan kotor. Kehadirannya tidak dianggap, diusir sana-sini karena takut mendatangkan penyakit. Tetapi di sisi lain, ia justru membersihkan kotoran itu dari tempatnya. Hasil riset dari Universitas Colorado Amerika Serikat menyatakan bahwa lalat memiliki mikrobiota dalam tubuhnya berupa sel berbentuk longitudinal yang hidup sebagai parasit di daerah abdomen mereka. Sel ini berpindah ke tubulus-tubulus respiratory dari lalat. Selain itu, dalam riset lain, salah satu sayap lalat memiliki protein. Jika lalat dicelut ke dalam air, maka sel-sel tadi akan berpindah dari tubulus ke cairan tersebut. Jadi, jika ada lalat hinggap di minuman kamu, jangan diusir, melainkan dicelupkan lalat tersebut ke dalam minuman, sehingga lalat tersebut mendatangkan manfaat kesehatan. Lalat yang dianggap sebagai hewan kotor ternyata memiliki sisi positif dari bagian tubuhnya, yakni salah satu sayap lalat mengandung antibiotik atau penyawar penyakit dalam tubuh manusia. Tak hanya itu, lalat mampu membantu manusia dalam memilih makanan yang berformalin atau non-formalin. Karena lalat tidak akan hinggap pada makanan yang berformalin. Lalat dapat dimanfaatkan untuk terapi penyakit menggunakan larva dari lalat yang biasa disebut dengan maggot therapy. Salah satu cara pengobatan alternatif untuk mengobati luka borok atau korengan yang menahun. Ketika larva lalat menggerogoti luka, ia juga sekaligus bereaksi untuk membersihkan kulit mati dan daerah-daerah yang terinfeksi, membunuh bakteri yang ada, dan merangsang penyembuhan atau penutupan luka. Sisi positif lain dari lalat yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang industri karena lalat memiliki gen yang bernama revillin yang memiliki fungsi sebagai pengganti karet yang bisa didapatkan dari getah karet atau yang lain. Gen ini lebih kuat dan memiliki daya elastis yang lebih tinggi daripada semua jenis karet yang ada di dunia. Gen ini memiliki daya dorong dan daya tekan yang sangat kuat. Fungsi yang luar biasa ini ada pada seekor lalat yang dapat menggetarkan sayapnya sampai 1000 kali dalam setiap detiknya. Gen revillin juga memiliki fungsi dalam kesehatan karena dapat mengobati penyakit-penyakit yang ada pada arteri dan vena. Pada arteri yang banyak terjadi penyumbatan. Gen-gen revillin yang ada pada seekor sayap lalat dapat mengobati penyumbatan tersebut. Selain bakteri dan cacing tanah, lalat juga merupakan salah satu hewan pengurai yang dapat mengurai limbah rumah tangga. Ini sangat penting untuk mengurai sampah bumi. Sekelompok peneliti Universitas Alès Spanyol mengadakan penelitian yang membuktikan larva lalat dapat mengurai tinja atau kotoran dari hewan dan manusia. Artinya, larva dari lalat ini dapat dimanfaatkan mengurangi jumlah limbah biologis di permukaan bumi ini. Seekor lalat juga dapat mengurai jasad yang telah mati sehingga mudah menyatu dengan tanah. Larva lalat yang dapat dijadikan sumber pangan alternatif, tapi jenis larva lalat yang bisa dijadikan sumber pangan alternatif adalah jenis lalat tentara yang besar. Larva dari lalat tentara ini mengandung protein mencapai 50% dan lemak sebesar 25% dari keseluruhan tubuhnya. Larva dari lalat tentara ini sering dijadikan sebagai pakan untuk ikan. Lalat juga merupakan salah satu hewan pengurai yang dapat mengurai limbah rumah tangga. Ini sangat penting untuk mengurangi sampah di bumi. Sekelompok peneliti dari Universitas Spanyol mengadakan penelitian yang membuktikan larva lalat dapat mengurai tinja atau kotoran dari hewan atau manusia. Sehingga larva lalat dapat dimanfaatkan mengurangi jumlah limbah biologis di muka bumi ini. Jika kita sudah tahu sisi positif dari seekor lalat, kini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa jadinya dunia ini jika lalat punah. Punahnya satu makhluk pasti berdampak pada ekosistem secara keseluruhan. Jika lalat punah, dampak yang dapat terlihat yaitu berkurangnya jumlah populasi hewan pemakan serangga, seperti cicak, tokek, dan hewan lainnya pemakan serangga. Mereka pun akan terancam punah, kemudian akan mempengaruhi jaringan-jaringan makanan yang ada. Selain itu, tanpa lalat tidak akan ada penyerbukan. Seperti jenis lalat dari famili Bombylidae dan Syrphidae, sangat disukai para petani akan keberadaannya. Lalat juga memiliki peran penting dalam penguraian limbah. Lalat juga sangat berperan untuk mengurangi jumlah sampah di bumi.
Jika dibandingkan dengan hewan pengurai lain, seperti cacing, larva dari lalat memiliki keunggulan karena pergerakan lalat tidak hanya terbatas di tanah. Lalat dapat bergerak bebas karena memiliki sayap untuk terbang. Disinilah lalat sebagai serangga yang banyak dikatakan orang, atau yang sering kita sebut dihina, muncul sebagai superhero pengurai. Lalat dapat berpindah tempat secara cepat yang dilengkapi sensor pendeteksi kotoran dan limbah, sehingga ia dapat secara tepat mendeteksi keberadaan kotoran tersebut, yang kemudian ia menjatuhkan telurnya yang merupakan bakal larva yang nantinya berperan dalam penguraian. Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan, apabila lalat punah, maka jumlah sampah dan limbah di muka bumi semakin tak terkendali. Tidak ada buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari karena tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan, serta terancam punah hewan-hewan lain yang merupakan hewan pemakan serangga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini.